Bupati itu bagaikan menyambut malaikat turun dari surga. Demikianlah kehausan masyarakat. Maka alangkah baiknya kalau lebih banyak masyarakat yang menyambut Pak Bupati beserta gembala umat. Pemerintah dan juga gereja harus bisa hadir di tengah-tengah masyarakat sampai dengan ke pelosok-pelosok. Hal ini tentunya untuk memberikan semangat ya, dan juga merangsang para jemaat agar mereka lebih bersemangat lagi, misalnya beribadah. Baik, kita ucapkan syukur pada Tuhan atas berkat dan limpahan dari Tuhan. Kita semua masih dapat diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama berkumpul untuk merayakan Paskah Ekumenik Kabupaten Samosir 2023 yang sudah hadir pada kesempatan kali ini dalam pada semua rakyat. Dan pada kesempatan kali ini saya sama Pemkab Samosir yang mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Sekarang tinggal bagaimana kita menyikapi, cara kita untuk menyikapi karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya, Tuhan sudah rela mati, rela bangkit untuk memberikan jaminan kehidupan kita dan keselamatan untuk kita. Sekarang kita di diri kita. Ya, bagaimana kita menyikapi hal ini? Ya tentu yang kita harus lakukan, saya rasa Tuhan juga tidak perlu. Ya, dan buat kita paling hanya lakukan karya keselamatan dengan melakukan pelayanan dan menjalankan firman Tuhan. Jadi kepada kita semua, mari di perayaan Paskah kali ini kita sama-sama menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan pelayanan. Khusus pada kita pemerintah Kabupaten Samosir, pemerintah Kabupaten Samosir ASN biasanya menjadi contoh di tengah masyarakat. Ya,
Mari kita bekerja dengan baik, bekerjasama dengan baik, dengan rendah hati, ya. Dan marilah kita jajaran Pemkab Samosir mengikuti seperti kata Tuhan. Jadilah garam dan terang dunia. Jadi ini saya harapkan kepada kita, mari kita semua menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Samosir. Dan sekali lagi, Pastor, Pendeta, saya mengapresiasi ya, dari FK3S yang mengadakan perayaan OPD pasca di Ronggoni Utara. Inilah kerinduan kita, dan memang saya ingin kalau bisa kita melakukan perayaan OPD itu ke desa-desa terpencil. Jadi saya sampaikan pada perayaan Natal tahun lalu, Pastor, acara. Saya pernah bergereja di Sawah. Itu ada satu gereja kecil AKBP. Itu bahkan saya gereja kalau tidak salah jam 11. Ya, saya gereja besar saja dengan kalian saya belum tentu gereja itu dimulai. Saya sudah datang belum dimulai juga kegiatan. Karena tidak jemaat kemarin datang. Jadi di sana gereja dimulai ketika jemaat sudah berkumpul beberapa orang. Ini pengalaman saya pribadi. Ya, kebetulan saya memang saya Kristen Protestan. Saya di gereja seperti ini. Kalau ada waktu di Kabupaten Samosir, gereja berdiri. Ya, saya nggak kasih tahu orang lain, saya gereja berdiri pindah-pindah untuk melihat secara langsung. Ya, dan saya menemukan Pak Camat, Pak Camat dari di sini. Nah, gereja di sini Pak Camat. Saya sudah gereja di situ. Bahkan saya datang saja ibadah belum dimulai karena memang belum ada masyarakat yang datang. Hingga akhirnya kami menunggu sekitar sejam. Baru datang 7 orang, Pastor. 7 orang dan itu ibu semua. Mungkin hanya sekitar 7-10 orang dan 3 ini kurus. Dan mungkin yang 3 ini itu bukan hari itu kemudian dan kayak itu para ya. Itu di situ, jadi catatan saya itu belum mulai ibadah, sehingga kami harus menunggu ketika sudah ada 70 orang lalu kami mulai beribadah di sana. Dan itulah menandakan bahwasanya memang masyarakat merindukan. Ya, ini makanya Pastor saya juga berpesan kalau bisa kita berbeda yang kecil. Ketika kita merayakan ini pasca kemudian pasca itu Natal, kita tenda di luar. Dan biar masyarakat bisa merasakan kehadiran pemerintah dan juga kehadiran gereja sampai ke pelosok-pelosok Kabupaten Samosir. Nah, ini yang saya rindukan. Makanya dalam ketika pelayanan pemerintahan, saya pun mendekatkan pelayanan ke desa-desa. Saya datang ke desa supaya pelayanan itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Tidak perlu jauh-jauh ke kabupaten. Kita diberikan kesempatan untuk dapat bisa melayani, diberikan jabatan untuk bisa melayani, ya itu harus bisa betul-betul dirasakan masyarakat sampai ke seluruh pelosok di Kabupaten Samosir. Jadi sekali lagi selamat Pasca untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati. Yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Waras. Baik, kepada Ketua FK3S dan juga Ketua Panitia ya. Tadi disebutkan dalam beberapa sambutan bahwa kegiatan ini sungguh dilakukan dalam waktu yang sangat sempit dan juga dengan pendanaan yang sangat terbatas. Nah, itu bisa terjadi kenapa, Amang? Apakah tidak terencana atau bagaimana? Itu berdasarkan anggaran yang sudah disiapkan seperti tahun-tahun yang lalu, tetapi kita coba mensyukuri apa yang kita terima dan memaksimalkan dana yang ada ini untuk membina kebersamaan antar umat beragama yang ada di Kabupaten Samosir. Dan pada hari ini kita konsentrasi di Kecamatan Ronggoni Utara dengan tujuan memang ekumene ini harus didekatkan kepada masyarakat Samosir secara khusus di Rongguru ini dan bekerja sama bersama pemerintah kabupaten
Di sini mau ditekankan bahwa kegiatan kerohanian ini juga menghadirkan bahwa pemerintah juga ikut berdoa bersama para pemuka agama dan masyarakat untuk memohon ya berkat dari Tuhan. Jadi ini bukan hanya milik orang di kota atau di pusat kabupaten, tetapi lebih kita mendekatkan diri kita ya kepada masyarakat yang ada di pelosok Samosir itu. Kira-kira demikian. Terima kasih. Semangatnya Bang, semangatnya apa yang ingin dicapai oleh para FK3S dan pemerintah kabupaten melakukan perayaan ekumene ini di kecamatan-kecamatan? Semangat ekumene itu toleransi hidup beragama ya yang ada di Samosir ini. Ya, sama-sama pengikut Kristus kita harus memang saling menghormati, saling mendoakan, saling mendukung. Itulah yang mau kita tekankan juga, supaya itu juga bagian dari hidup di masyarakat desa. Baik. Sekaligus dengan Ketua Panitia, Amang, apa hambatan yang didapatkan dilakukannya kegiatan Pasca Ekumene ini di Kecamatan Ronggolini Utara ini? Ya baik, hambatan tentunya ada, tapi prinsipnya dengan semangat dan kesungguhan bahwa hambatan itu bisa terselesaikan saja. Jadi sesungguhnya saya menyatakan hambatan itu hanya pada diri pelaku saja. Jika kita punya tekad dan semangat yang kuat dan kerjasama yang baik, hambatan itu bisa diminimalisir. Tentang kerinduan umat beragama, kehadiran para gembala umat dari berbagai denominasi, bahwa semua umat mendambakan kehadiran para gembala dari berbagai denominasi dan disambut dengan hangat. Jadi alangkah baiknya kalau memang pemerintah bisa menambah sedikit anggaran itu, maka bisa menghadirkan lebih banyak umat beragama. Apalagi sinergitas antara FK3S dengan pemerintah Kabupaten Samosir, bahwa bupati itu bagaikan menyambut malaikat turun dari surga, demikianlah kehausan masyarakat. Maka alangkah baiknya kalau lebih banyak masyarakat yang menyambut Pak Bupati berserta gembala umat. Kira-kira demikian dasar dari permohonan menambah Baik, terima kasih kepada Pak Bupati Samosir. Ini kegiatan perayaan Pasca Ekumene selalu dilakukan di kecamatan berhubungan dengan masyarakat desa. Sesuai dengan semangat Pak Bupati saat ini yang suka sekali mendekati para masyarakat desa dengan program-program yang mendekatkan program pemerintah kabupaten ke desa. Nah, bagaimana Bapak menanggapi ini? Ya, jadi memang sinergisitas yang terjadi antara pemerintah dengan FK3S, ya saya berkomunikasi dengan Ketua FK3S, yaitu Pastor Maseo Situku, bagaimana dalam perayaan Ekumene, baik Paskah dan juga Natal, kami berkeinginan dan bertekad agar perayaan dan pelaksanaan Ekumene itu bisa ke desa-desa atau ke daerah-daerah terpencil. Ya, hal ini sangat penting agar bagaimana pemerintah dan juga gereja harus bisa hadir di tengah-tengah masyarakat sampai dengan ke pelosok-pelosok. Hal ini tentunya untuk memberikan semangat ya, dan juga merangsang para jemaat agar mereka lebih bersemangat lagi, misalnya beribadah dan juga pergi ke gereja.